Karena ajannya udah selesai, ayo langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Riri dalam program acara ngobrol bareng Ikasa. Nah, untuk edisi kali ini nih, tema yang akan kita bawain yaitu kegiatan OSIS 72 dan pembelajaran jarak jauh. Karena kan sekolah sekarang ini kita secara daring, jadi kita mau ngangkat tema ini untuk kita bahas sekarang. Nah, narasumbernya juga kita bakal datengin dari anggota OSIS 72, anggota OSIS 72 yang sedang menjabat sekarang ini. Untuk itu aku bakal ngundang anggota OSIS 72 yang merupakan kalau nggak salah itu ketua OSISnya langsung ya. Oke, kita bakal boleh send request ya, Vida. Sebentar. Bentar ya, kita mau undang ketua OSIS 72 dulu buat bergabung bareng kita. Kalau di aku sih kurang bisa, kalau untuk invite gitu agak susah. Kita tunggu dulu. Yang baru datang, selamat datang di acara Ikasa ya, ngobrol bareng Ikasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu Pida ya? Iya, Kak. Ya, coba kita perkenalkan diri dulu kali ya, kenalin diri, terus jabatannya di OSIS itu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Apis Daryana Lestari dari kelas 11 MIPA 2. Jabatan aku di OSIS sebagai Ketua OSIS. Ketua OSIS 2020-2021 ya? Iya. Berarti masih setahun lagi yang jabat jadi ketua OSIS-nya. Gimana nih Iya. kabar kamu di rumah dalam belajar daring ini? Alhamdulillah sih baik, Kak. Alhamdulillah ya. Semoga daring, walaupun belajar daring juga tetap lancar, tetap masuk ilmunya ke kamu dan teman-teman di TJ2. Terus gimana sih nih, Amin. aku mau nanya nih, menurut kamu pembelajaran daring kayak gini efektif atau enggak? Kalau menurut aku sendiri sih ini tuh kurang efektif gitu ya, Kak. Karena kita nggak bisa bertatapan langsung sama gurunya. Jadi kita nggak bisa memahami materinya seperti kita belajar di sekolah seperti biasanya. Jadi menurut aku kurang efektif kalau untuk kita pembelajaran jarak jauh. Karena banyak banget kekurangannya di sini. Terus kalau misalnya menurut kamu nih, kekurangannya itu apa? Dan juga pasti kan di selain kekurangannya ada kelebihan juga. Nah, kelebihannya juga apa tuh menurut kamu? Kalau kelebihannya itu, karena di tengah pandemi yang seperti ini ya, kita jadi bisa mengurangi resiko dampak dari corona, lebih bisa mengurangi aktivitas kita di luar juga. Ditambah kita juga lebih banyak ngumpul sama keluarga kan. Jadi lebih waktu kita kebanyakan di rumah, bisa lebih menjalin komunikasi bersama keluarga lebih erat. Kalau untuk kekurangannya sendiri menurut aku kayak banyak banget kan, kayak dari anak-anak itu yang mempunyai masalah seperti jaringannya atau dia handphonenya bermasalah. Jadi
sulit juga buat dia menerima materi yang disampaikan oleh guru-guru. Tambah kan nggak semua murid bisa mempelajari materi-materi yang diberikan guru itu melalui visual. Ada yang bisa mendengarkan harus dia ketemu langsung sama gurunya. Beda Sulit juga metodenya kan untuk keadaan seperti ini. Iya. Terus kan kalau anak sekolah itu biasanya terkendala jaringan atau kuota gitu ya. Ada nggak sih bantuan kuota dari sekolah atau dari mana gitu? Untuk dari bulan kemarin sih ada bantuan kuota dari tadi nomor telepon. Setelahnya dari pemerintah kita dikirimkan kuota. Kalau misalnya ada terkendala kayak laptop atau handphone gitu, ada nggak solusinya dari sekolah? Kayaknya jaringannya kurang bagus ya, jadi agak loading. Tidak dengar suara aku nggak? Iya, dengar. Jelas nggak? Jelas atau kurang jelas? Iya, jelas. Tadi ada gangguan sedikit. Iya. Pertanyaan aku tadi dengar nggak? Kalau misalnya ada kendala laptop atau HP yang kurang bagus dari murid-muridnya, itu bisa ada bantuan nggak atau ada solusi dari sekolah? Kemarin, jadi dari sekolah itu ada program ya buat anak-anak yang berkendala di laptop atau handphonenya yang kurang bagus atau emang rusak. Jadi dari kita itu kayak mengumpulkan biaya yang punya keuangan lebih, bisa dari wali muridnya menyumbangkan handphonenya atau meminjamkan handphonenya selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Oh, jadi bantuan dari wali murid atau bantuan dari siswa-siswa lain yang lebih mampu untuk membantu teman-temannya kayak minjemin atau beli gitu ya? Kita sih minjemin, Kak. Oh, dipinjemin. Oke, paling kendalanya itu ya kayak jaringan, terus kurangan teknisnya gitu kayak laptop atau handphone. Paling gitu ya kendala-kendala pembelajaran jarak jauhnya. Iya. Terus kalau kan nggak bisa ketemu lagi susah ya, kayak kata kamu ketemu teman-teman aja susah. Terus temennya aja kalau keluar rumah juga susah buat diajak ketemu buat live aja ini susah ya. Terus kalau misalnya Iya, betul banget. Ya, kegiatan OSIS-nya itu ikut terdampak nggak sih? Dan kayak ada cara lain gitu, kalau misalnya daring atau gimana? Banyak sih kegiatan kita jadi kayak terdampak banget gitu selama pandemi ini. Hal-hal yang udah kita susun awalnya gitu kan, jadi kita harus menyusun ulang. Kita harus membuat materi-materi ulang atau kegiatan-kegiatan ulang yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Ditambah lagi kan kayak banyak juga dari murid-murid itu yang tidak boleh keluar rumah sama orang tuanya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan kegiatan itu secara virtual. Dan untuk caranya mengatasi ini sih, aku sama teman-teman OSIS itu sebisa mungkin melakukan kegiatan yang menarik, yang bisa membuat murid-murid itu juga tuh merasa kayak kegiatan OSIS ini menarik, jadi aku harus ngikutin gitu. Atau kita bisa membuat kayak mereka mendapatkan hadiah itu yang menurut mereka itu hadiah yang menarik banget, jadi mereka ada keinginan buat mengikuti kegiatan tersebut. Oh, kayak diberi imbalan gitu ya, hadiah, biar mereka itu murid-murid yang lain selain OSIS juga semangat buat ngikutin acara yang diadain OSIS 72 gitu. Iya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya tugas-tugasnya gitu, tugasnya suka ada tugas kelompok nggak sih? Atau sekarang individu semua? Ada tugas kelompoknya. Tapi secara tapi kita tetap melakukan virtual. Jadi apa-apa tuh sekarang sekolah tuh secara virtual, nggak ada yang kerja kelompok. Kalau kerja kelompok tetap virtual dan daring ya, nggak ada yang ketemu langsung gitu. Iya, nggak ada. Nah, selama
pandemi ini kamu kalau misalnya komunikasi sama guru kan misalnya komunikasi sama pembina OSIS ya. Kan kamu ketua OSIS nih sebagai Iya. komunikasi sama pembina OSIS tuh lancar nggak sih atau gimana dengan media apa gitu komunikasinya? Aku sih selama ini komunikasi sama pihak pembina OSIS sih lancar. Kalau ada kegiatan, sebisa mungkin aku hubungin dia dulu gitu. Biasanya aku hubungin dia lewat WA atau aku langsung telepon dia. Nggak ada pertemuan juga ya? Kayak pertemuan langsung itu nggak pernah kamu sama pembina OSIS? Pembina OSISnya siapa ya? Kalau boleh tahu sekarang ini. Pak Ahmad Fadilah. Oh, Pak Habib ya, Ahmad Fadilah. Habib. Iya, Habib. Ya. Oh, iya, iya, iya. Melalui virtual aja ya ngobrol-ngobrol sama guru atau guru lain gitu kamu nggak pernah atau pernah berhubungan dengan guru-guru lain? Berhubungan sih kayak wakil kesiswaan, terus humas juga kan kalau ada acara apa-apa dari luar atau dari bimbel lain mau undang 72, aku pasti komunikasi dulu ke wakil kepala sekolah. Yeah. Kalau kegiatan OSIS nih untuk sekarang-sekarang ini ada nggak? Atau masih tahap rencana aja gitu? Untuk yang baru-baru ini dilaksanakan sih bulan bahasa ya Kak. Sama nanti yang akan kita lakukan itu hari guru. Oh iya, kalau bulan bahasa kalau boleh tahu ngapain ya kegiatannya? Kita ada tema ini, ada cipta baca puisi. Jadi kita menciptakan sekaligus membaca puisi tersebut. Ada lomba kaligrafi juga, ada storytelling, terus ada video pembuatan TikTok ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang itu lagi viral-viral banget kan soal TikTok. Jadi kita mengangkat itu untuk acara kita. Iya. Oh, itu secara virtual juga ya? Ngirim lewat email atau lewat WA gitu kan? Oh, buat lomba-lomba ini? Iya, kita secara virtual. Biasa mereka membuat video, habis itu kita kirim ke lewat Google Drive. Nanti dinilai langsung oleh guru SMA 72. Kemarin tuh aku baru dapat video dari Bu Ratna tentang yang dari YouTube tentang pandemi yang ada omnibus law-nya gitu. Tahu nggak kamu? Lomba kayaknya. Aku belum dapet sih itu. Oh, iya. Kayak itu video yang diselenggarakan sih di 72. Iya, 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 iya. Oke, nah kalau misalnya komunikasi dengan teman tetap lancar ya kalau sama teman untuk sekarang ini walaupun virtual. Iya. Ini Iya, nggak komunikasi dengan teman sih. masih lancar. Terus kamu pernah nggak keluar gitu main sama teman-teman di sekolah, ngumpul gitu? Belum sih, untuk saat ini tuh kayak dari merekanya juga masih belum bisa kan. Di rumah mereka juga jauh-jauh. Jadi belum bisa bertemu langsung, paling kalau ketemu ke sekolah ada itu ya cuma 1-2 orang, nggak sampai kita harus kumpul semuanya, itu nggak pernah sih. Kalau rapat-rapat OSIS juga secara virtual ya, nggak ke sekolah gitu atau ke rumah siapa. Biasanya kan ada rapat yang saat kumpul di rumah ketua OSIS atau di rumah wakil OSIS gitu. Enggak, kita sebisa mungkin melaksanakan dengan virtual. Takutnya nanti kan diketahui sama pihak sekolah malah jadi masalah juga kan buat kita. Jadi cari aman aja ya, tetap di rumah virtual, Iya. terus aman dari virus-virus corona ini. Nah selanjutnya ini, menurut kamu ini pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan gak sih? Nah apa yang bikin senang, terus apa juga yang bikin gak senang atau yang bikin bete gitu ngerjain tugas aja kan di rumah? Kalau untuk yang buat senangnya sih kita kayak ada kebebasan tersendiri gitu ya. Kayak dari pelajaran itu ada beberapa yang dikurangin, nggak seperti saat kita di sekolah itu kan kita dari pagi sampai jam 3 sore, ini kita dipotong. Iya, ini kita dipotong cuma dari jam 7, cuma mungkin tadinya
kayak 30 menit gitu sih. So, kita ngelakuin dari jam 7 pembelajaran cuma sampai jam 12 itu udah kelar. Oh, udah kelar gitu. Jadi pelajarannya juga dipotong-potong gitu ya. Iya. Terus kalau yang bikin Untuk ini, yang bete-nya, yang bikin bete. kalau hal yang tidak menyenangkannya sih kayak tugas tuh kadang suka numpuk gitu kan. Iya, iya. Dan kita kayak ngerasa di rumah terus bete, yang kita lihat tuh hanya itu aja, kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa komunikasi dengan teman secara langsung, tidak bisa memahami materi apa. Soalnya kita tidak memahami materi yang ini, kita nggak bisa langsung bertanya sama gurunya gitu kan. Jadi yang tidak menyenangkannya itu sih banyak banget. Lebih banyak yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan nih menurut kamu? Kalau menurut aku sih lebih banyak yang tidak menyenangkan ya. Iya, iya. Aku juga merasain kok, karena aku juga kuliahnya online ya. Jadinya kebanyakan tugas. Nah, kalau misalnya nih, kan kamu di rumah aja ya, tetap dapat nggak sih duit jajan gitu dari orang tuanya? Kadang sih aku dikasih kalau misalkan emang ada kebutuhan yang benar-benar harus aku beli, itu orang tua ngasih gitu. Kalau misalkan emang yang nggak butuh-butuh banget ya orang tua kadang nggak ngasih juga. Kayak kita pengertian aja karena kondisi pandemi ini kan juga Iya. susah, untuk ekonomi juga sedang susah. Nah, kalau misalnya Iya. kan tadi kata kamu susah ya kalau misalnya nggak ngerti suatu pelajaran, buat nanya ke guru tuh kita juga kan nggak bisa langsung nanya dan nggak bisa langsung dibales kan. Nah, menurut kamu pelajaran yang paling susah nih apa di sekolah, dan yang paling gampang menurut kamu? Menurut aku sih banyak juga sih pelajaran yang susah, tapi kalau untuk sekarang ini kan kayak, kalau menurut aku tuh matematika sih ya, karena ada beberapa materi yang kurang aku paham dan itu sulit banget, jadi aku harus ketemu langsung gitu sama gurunya biar aku paham banget. Ini kadang kalau kita secara virtual gini kan sulit buat nanya ke gurunya, juga ada sedikit kecanggungan atau hal lain yang menyulitkan. Kalau misalnya ada kesulitan gitu, ada nggak jam tambahan buat mata pelajaran yang sulit? Untuk saat ini sih belum ada jam tambahan gitu ya Kak, karena untuk ngumpulin anak-anak pas pembelajaran aja itu kadang susah juga kan, apalagi ditambahin jam tambahan gitu. Kalau Iya. udah selesai absen udah pada hilang semua anak-anaknya. Iya. Oke, kalau yang mudah nih buat kamu pelajaran apa? Kamu IPA apa IPS ya? Kalau buat aku pelajaran, iya aku IPA. Oh, IPA. Yang mudah apa tuh? Yang mudah itu sih menurut aku yang sekarang, kalau selama pembelajaran jarak jauh itu agama sih. Agama. Karena kan kita kayak cuma hafalan, ya hafalan, terus kita kirim VN ke gurunya. Karena udah melekat gitu kan agama di diri kita, udah tahu ya. Iya. Oke, terus kalau misalnya ada kesusahan nih, suatu mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika, kamu saat menghubungin guru itu responnya gimana ya? Misalnya cepet balas atau gurunya kayak susah dihubungin, atau responnya itu agak-agak mana gitu? Kadang sih responnya lambat gitu ya Kak, agak sulit juga, karena kan aku paham aja gitu, dia nggak cuma ngajar aku gitu, ada di kelas tuh 30 lebih siswa, jadi sebisa mungkin kalau aku nggak paham ya aku coba tanya ke temanku dulu, kalau misalkan emang dia benar-benar nggak paham baru aku hubungin ke guru. Oke, terus kalau misalnya udah susah, kamu udah nggak ngerti nih suatu mata pelajaran, kamu itu apa yang kamu lakuin untuk bisa mengerti itu? Biasanya kalau aku tuh streaming di YouTube ya, aku nonton YouTube terus seputar pembelajaran itu, atau aku hubungin ke guru les aku, jadi dia ngejelasin semuanya materinya.
Oke oke. Jadi walaupun gurunya susah dihubungin, kamu tetap ngerti ya. Terus cari pembelajaran lain, misalnya di YouTube atau nanya-nanya ke teman-teman yang lebih ngerti dari kamu. Nggak Iya, membandingkan apa-apa tuh ke guru karena kan emang susah ya sekarang ini. iya sulit juga. Mm-mm. Oke, terus nih, menurut kamu bisa nggak ngasih saran buat guru-guru gimana nih cara yang efektif buat ngajar siswa-siswanya biar mereka itu cepat paham dan cepat ngerti pelajaran yang dikasih. Kalau saran dari aku sih coba buat kayak video pembelajaran gitu ya, kayak animasi gitu kan. Biar kita tuh nggak bosan juga selama pembelajaran. Ditambah terus mungkin seminggu sekali, sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita adain pertemuan secara meet gitu, kayak tanya-tanya ke muridnya gimana perasaan mereka selama pembelajaran. Jadi kita juga tetap bisa mengontrol murid-muridnya itu. Oh, jadi dibuat evaluasi ya untuk guru gitu gimana jadi cara ngajarnya Iya, biar lebih efektif. Nah, kalau sekarang nih kita kayaknya mau ada Q&A dulu ya dari yang nonton. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya tentang pembelajaran jarak jauh ke Pida. ya boleh Kak. Ini nih dari Om Prihans nanya, direkam nggak sih kalau misalnya belajar online seperti sekarang ini? Nah, kalau direkam dikasih rekaman yang di rumah. Kayak maksudnya gurunya itu ngasih rekaman atau video suara untuk siswa-siswa, baru siswanya untuk ngeliat rekaman itu. Biasanya sih guru itu ngasih kita tuh lewat bentuk PPT gitu. Kalau rekaman itu jarang sih. Mungkin kalau rekaman nanti dikasih itu ke kepala sekolah buat evaluasi guru juga. Kalau untuk yang kasih ke kita, biasanya itu dalam bentuk PowerPoint atau dokumen-dokumen gitu. Oh, jadi jarang ya kalau ngasih rekaman kayak video dan rekaman suara gitu. Iya. Oke. Udah kejawab ya Om pertanyaannya. Terus ditanya ada lagi, bisa nggak bolos di belajar jarak jauh ini? Kayak habis absen terus ngilang gitu anaknya, ada sering kayak gitu. Ada sih beberapa kayak absen pagi dia tetap ada, tapi ntar pas di absen pembelajaran sama guru mapel anaknya tuh nggak ada. Bahkan pas kita meet aja orangnya itu ada di dalam room, tapi pas dipanggil-panggil dia nggak nyaut. Ya, jadi Ada gitu. goib gitu. Terus apa tuh sanksinya yang didapat kalau muridnya kayak gitu? Biasanya untuk itu untuk sekali sih masih ditoleransi, kayak tegur lewat wali kelas, nanti wali kelas yang negur dia. Tapi kalau udah keseringan biasanya panggil orang tua sih ke sekolah. Oh iya, karena udah keterlaluan ya ninggalin mata Iya. gitu. Oke, terus nih ada yang bertanya lagi, bayaran tetap nggak sih? Ada potongan? 72 udah nggak bayaran kan ya? Kalau misalnya negeri itu sekolah udah bayar sama sekali. Uang buku juga nggak, kan dipinjemin nggak buku ya, buku-buku ini? Masih dapat pinjaman? Di buku sih dipinjemin. Oh, masih dapat pinjaman. Oh iya. Terus menurut kamu nih dari Rahma Rashid, enakan pembelajaran jarak jauh atau belajar seperti biasa? Kan biasanya kalau pelajaran jarak jauh nih daring, kita bisa sambil tiduran kalau misalnya nggak on cam kan, sambil makan atau kan kalau misalnya, tapi kalau misalnya pembelajaran seperti langsung kita lebih paham gitu kan. Menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku sih seenak-enaknya pembelajaran jarak jauh itu masih enak kita ketemu langsung ya, karena di situ kan kita juga dikasih waktu istirahat, kita bisa tidur juga kayak di situ. Terus enaknya juga bisa ketemu teman-teman, kita bisa langsung sharing-sharing sama gurunya, jadi nggak cuma lewat virtual aja. Oh, oke. Jadi lebih efektif juga ya pembelajaran seperti langsung gitu daripada pembelajaran jarak jauh seperti ini.
Nah, kalau misalnya nih ada acara-acara hari-hari penting kayak misalnya 17 Agustus atau Hari Pancasila, hari-hari besar lainnya, ada nggak sih tetap adain upacara gitu? Untuk upacara sih enggak, paling kita kayak ngadain kegiatan lomba-lomba gitu. Eh, Halo, bisa dengar nggak suaraku? Halo Kak, udah bisa Bisa dengar. ya? Oke, Iya. lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada lagi yang nanya kegiatan OSIS selama pandemi itu apa aja? Tadi kayaknya udah pernah dijawab, tadi udah dijawab, tapi boleh dijawab lagi. Kegiatan OSIS ya Kak? Ya, kegiatan OSIS. Kegiatan OSIS apa aja Kita sih yang itu masih 17 dijalani di Bandung? Agustus. Hmm. 17 Agustus ya, kita masih ngadain lomba-lomba gitu, lomba-lomba secara virtual. Terus bulan bahasa juga kita masih melaksanakan. Untuk kayak Hari Kesaktian Pancasila sih, kita kayak mungkin buat poster gitu, poster ucapan Hari Kesaktian Pancasila. Sama Dibuat untuk lomba kemarin juga kita posternya. untuk kesaktian Pancasila enggak, mungkin ada beberapa sih pas 17 Agustus kita ngadain lomba poster gitu ada juga, dan kemarin kita baru ngadain lomba bulan bahasa. Oh iya iya iya. Terus eskul ya, oh ya eskul di sekolah itu masih ada atau udah nggak ada lagi ya? Kalau ditiadakan gitu? Masih berjalan sih, mungkin kayak virtual gitu juga mereka kayak latihan-latihannya itu ringan, nggak seperti selama di sekolah. Hmm, kalau misalnya kayak olahraga kan harus ketemu langsung ya, itu tetap diadain atau gimana tuh? Olehnya. Kita tetap biadain sih. Kemarin basket ada latihan fisik, tapi dia latihan fisik sendiri gitu. Oh di rumah masing-masing, tapi secara virtual Iya, kayak pakai Zoom gitu atau Google Meet? iya. Oke. Apalagi nih? Boleh yang mau bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar ya, biar dijawab sama adik kita ini. Kalau kegiatan kamu selain belajar dan OSIS ini apa ya di rumah tuh? Kayak misalnya kamu buka usaha atau apa? Kalau aku sih paling kayak buka bantu-bantu kakak aja ya. Dia kan buka usaha juga, jadi aku ngebantu selagi aku bisa. Selagi aku di rumah, aku kebantu juga. Terus aku biasanya ngadain bakti sosial juga sama teman-teman di Bakti organisasi. di di mana tuh? Ini aku yang gak ada jaringannya atau tidak ya? Wah, kayaknya ini ada kesalahan teknis. OSIS hilang. Sebentar.
Sementara kayak ada kesalahan teknis si videonya nggak keluar sendiri. Kita hubungin. Mungkin karena kendala jaringan ya, si ketua OSIS 72 ini Spida. Coba kita hubungin lagi. Kita hubungin dulu. Oh ini kita mau si Vida kayak terhubung kembali. Tadi ada kesalahan teknis mungkin karena sinyal, jadi ketua OSIS 72 ini keluar sendiri. Vida udah bisa kehubung belum sama aku? Oh udah. Selamat datang kembali. Jadi kenapa tuh tadi jaringannya hilang? Iya, tadi jaringannya sempat bermasalah gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, udah balik lagi. Kita lanjutin ngobrol yang tadi ya. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya juga boleh nih. Ditanya di kolom komentar nanti 2 pertanyaan paling menarik menurut aku bakal dapat hadiah yang menarik juga. Oh ya, ini sebelumnya ada pertanyaan lagi nih, tadi pelajaran yang sulit dilakukan secara virtual. Menurut kamu kan tadi menurut kamu yang matematika. Nah, kalau menurut teman sekelas kamu nih, mungkin kan kamu tahu juga pelajaran yang sulit dilakukan gitu. Kalau ada sih beberapa orang kan berbeda pendapat, ada yang mereka kesulitan dalam belajar matematika, ada juga yang sulit belajar kimia kan, karena kita harus melakukan cobaan juga, itu pun kita harus melakukan secara individu, kurangnya pemahaman atau pengetahuan. Terus ada fisika juga, ada biologi, jadi dari mereka sendiri itu beda-beda Kak tingkat kesulitannya. Menurut mereka aku sulit nih ya belajar di biologi atau di fisika. Nah, untuk ngatasin itu ada nggak sih kalian pernah buat kelompok belajar gitu? Soalnya yang susah kimia buat kelompok belajar kimia, atau yang susah biologi buat kelompok belajar biologi. Ada nggak? Ada sih, kadang kita juga ngelakuin meet gitu ya kalau ada pembelajaran dari kimia, terus menurut kita tuh sulit, terus ada satu siswa yang dia tuh paham Sama satu pelajaran. Jadi bisa ngajarin teman-teman yang lain gitu ya? Di aku suara kamu kurang jelas deh. Kedengeran nggak suara aku di sini? Halo, Kida. Kedengeran nggak suara aku? Oh, di akunya mungkin yang kurang jelas ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya dari Om Rashid lagi. Yang paling dikangenin nih selama pembelajaran jarak jauh, yang misalnya yang dikangenin dari belajar offline, apa belajarnya atau main sama temennya atau sama kakak-kakak tingkatnya? Banyak sih yang dikangenin dari pembelajaran offline, kayak kita berinteraksi langsung sama gurunya, karena kan kalau kita ketemu langsung itu ada candaan gitu kan pasti selama pembelajaran, jadi kadang itu yang kita kangenin juga. Terus main-main sama teman, apalagi pas jam kosong kan,
kita kayak ngelakuin hal-hal bareng gitu. Itu sih pasti dikangenin banget, kayak kita ke kantin bareng itu kan. Selama online kita kayak untuk komunikasi sama mereka aja kadang sulit banget. Iya, benar-benar benar. Jadi banyak banget yang dikangenin dari pelajaran offline ya, pelajaran langsung daripada yang jarak Iya. jauh ini. Kamu tahu nggak kalau pembelajaran jarak jauh ini diadain sampai kapan di 72 ini? Dari yang informasi yang aku dapat sih sampai akhir 2020. Jadi tergantung dari dinas, kalau misalkan nanti di awal 2021 dinas memutuskan untuk membolehkan untuk sekolah offline, ya kita akan melakukan sekolah offline. Iya. Jadi tergantung putusan dinas ya, sekolah mau di Iya. putus. Oke. Apalagi nih, ada lagi nggak yang nanya ya? Kalau ada yang mau nanya boleh silakan ditanyakan. Dan pertanyaan paling menarik kita bakal kasih hadiah untuk 2 orang. Kalau nggak ada lagi, aku mau ngasih pertanyaan ke ini nih. Terakhir buat si Vida. Kayaknya udah pada nggak ada pertanyaan lagi, udah jelas kayaknya penjelasan kamu dari tadi ya. Jadi terakhir nih buat Vida, ada nggak sih masukan ya buat guru untuk memberikan pelajaran biar kalian ini mengerti? Kalau untuk memberikan pelajaran sih, kita dari guru mungkin membuat satu pembahasan atau membagi-bagi ke kelompok-kelompok, kayak murid yang tidak paham digabung gitu sama murid yang emang memahami satu pelajaran gitu kan. Jadi kita selain sharing sama guru, kita juga bisa sharing sama teman sebaya, atau kayak membuat draft kayak dokumen PPT gitu yang lengkap dengan pembelajaran yang kita pelajari, atau membuat video-video yang menyangkut pautkan dengan pembelajaran. Bisa juga kita kayak teman-teman itu melakukan kayak di room gitu, terus guru-guru tuh menjelaskan secara detail, seperti itu sih Kak. Oh iya, oke. Oke, jadi harapannya tuh dapat membuat kelompok belajar gitu ya, untuk Iya. siswanya itu lebih mengerti. Oke, nah sekarang aku mau milih nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah ditanyain yang paling menarik. Kamu juga boleh deh milih 1 orang, aku bakal milih 1 orang buat pertanyaan yang paling menarik. Pilih dulu ya. Udah dapat kamu, Vida? Sebentar Kak. Oke. Tunggu sebentar. Sebelum kita milih, ada satu lagi nih pertanyaan dari Mbak Dewi Suliastiawati, yaitu kalau ulangan sekarang nih bisa nyontek nggak tuh? Kalau untuk ulangan sekarang sih, menurut aku lebih mudah untuk nyonteknya gitu, karena kita kan nggak diawasi secara langsung kan. Atau ada beberapa guru yang melakukan pas ulangan kita tetap mute gitu. Menurutku itu tetap aja kita bisa melakukan nyontek gitu. Kita bisa memakai 2 handphone atau laptop untuk searching di Google. Oke, jadi lebih mudah ya, memudahkan siswanya untuk Iya. menyontek. Karena kan biasa kalau offline kita diawasi gitu kan sama guru. Oke, kamu udah nemu untuk pertanyaan yang menarik? Aku sih ingat pertanyaan yang tadi ya, soalnya ini
di chat aku kehapus semua karena tadi sempat keluar, Kak. Oh iya boleh. Iya. Jadi mau aku aja yang milih atau kamu aku aja ya? Oh iya, boleh Kak aja. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang menarik pertama nih, yaitu dari Kak Firza Nada. Yang bertanya, eskulnya juga ditiadakan dong. Itu pertama, selamat ya, karena akan mendapatkan hadiah dari IKASA. Terus yang kedua ini yaitu dari Mbak Dewi Sulistiawati yang tadi nanya ulangan nyontek atau enggak. Nanti kita bakal hubungin mbaknya ya, sama kakaknya, dan bakal ngasih hadiah untuk dua orang pemenang tadi. Kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih, Pida. Udah dari tadi kita ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran jarak jauh sama kegiatan OSIS 72 yang melakukan kegiatan apa-apanya tuh secara daring ya. Nggak ada pertemuan kayak biasa lagi atau ngumpul-ngumpul bareng teman atau sama guru juga. Karena untuk menghindari terpaparnya kita dari virus corona ini. Oke, makasih banyak ya udah nemenin aku ngobrol kurang lebih udah 1 jaman ini. Udah mau 1 jam. Iya, sama-sama Kak. Makasih juga udah mau ngundang OSIS dari SMA 72 untuk masuk ke program IKASA 72. Ya, semoga OSIS 72 ini makin sukses ke depannya, caranya juga dilancarin ya. Dan makin banyak kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk murid-murid 72 yang lain. Oke. Kalau sama mau live nggak apa-apa kok. Ya, terima kasih ya Kak. Ya. Oke. Nah, mungkin begitu ya yang penonton akhir dari acara edisi kali ini. Mungkin edisi minggu depan itu bakal dibawain dan temanya itu bakal lebih menarik lagi. Jangan lupa ditonton juga untuk edisi minggu depan karena mungkin bakal ada tema atau pembahasan yang lebih menarik lagi dari saat ini. Kayaknya udah bakal aku akhirin aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.